Getuk terkenal sebagai cemilan tradisional dari Magelang, Jawa Tengah. Munculnya getuk di zaman penjajahan Jepang karena warga berinisiatif memanfaatkan singkong sebagai pengganti beras yang mahal. Dinamakan getuk karena bunyinya tuk-tuk yang ditimbulkan saat menumbuk singkong. Namun, ada yang menyebut getuk dari kata mantuk karena saking enaknya, penikmat akan mantuk-mantuk alias mengangguk-angguk. Tapi, di tanah Ngapak, mengapa getuk malah digoreng ya? Secret Lovers, getuk goreng memang jadi olahan singkong yang sangat tersohor di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tak heran, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman berderet penjual getuk goreng. Yang jadi pelopor tentu getuk goreng milik Haji Thohirin. Getuk goreng diproduksi dalam satu dapur, baru dikirimkan ke cabang-cabangnya. Ternyata bahan baku singkongnya sudah sejak dulu diambil dari Wonosobo. Katanya sih kualitas singkong Wonosobo lebih bagus daripada daerah lain. Katanya nih, kalau singkong yang digunakan lebih dari 11 bulan, teksturnya bisa keras seperti kayu. Tapi kalau di bawah 11 bulan, selain ukurannya kurang besar, kadar airnya pun masih sangat tinggi. Jadi kurang bagus untuk dibuat getuk goreng. Singkong yang sudah dikupas, dicuci bersih, baru dikukus sekitar 1 jam. Nah, supaya lebih cepat matang secara merata, harus ditutup plastik kayak gini Secret Lovers. Setelah matang, singkong kukusnya nggak boleh langsung diolah ya. Harus didiamkan dulu selama kurang lebih setengah jam, supaya panasnya berkurang dan mudah untuk diolah. Barulah dicampur dengan gula merah cair. 40 sampai 40. Gimana? Mau nyoba? Saya mau nyoba sih, cuma kayaknya harus kompak nih. Oh, karena tentu. kalau nggak kompak, berantakan nanti nih. Oke. Bisa saya coba, Mas? Pinjam, Pak. boleh. Pak Pariono, pinjam ya. Pak, Oke. pinjam ya. Ini ada hitungannya, ada urutannya, Mas. Dari mana, Pak? Sini, 1, 2, Yang terakhir 3, berarti. 4. Berat ya? Berat. Coba gimana? Oke. Nah, Masuk. nah, langsung diangkat ya. Aduh. Bentrok ya, Pak? Oke. Ini harus ada suaranya. kan katanya. Urutan, Mas. Nah, ini gak cuman pakai gerakan tangan aja nih. Ini harus pakai badan dibantu. Nah, karena kalau pakai tangan doang gak kuat nih. Pegel banget nih. Jadi harus diayun. Nah. Aduh, capek juga nih lumayan. Singkong ditumbuk kurang lebih 30 menit hingga kalis. Secret Lovers, numbuk singkong dengan gula merah tuh nggak bisa sembarangan loh. Butuh tenaga dan kekompakan ya. Biar singkongnya cepat kalis dan gula merahnya tercampur merata. Tempat menumbuk dan mencampur gula merah ini namanya lumpang. Satu lumpang bisa menampung 12 kilo singkong dan 10 kilo gula merah. Ya, ini yang namanya getuk seperti ini. Jadi singkong dan gula merah sudah tercampur dengan rata. Ini namanya getuk. Berarti udah bisa dimakan? Bisa. Oh bisa? Mau dicoba? Saya coba boleh? Silahkan. Nah, Langsung saya coba deh. langsung. Tangannya gimana? Nggak apa-apa ya Oh, saya nggak apa-apa. pegang ya? Ini mencicipi. Ya, ini getuk ini. Masih panas nih. Panas. Iya. Enak banget. Terlalu manis nggak? Pas, Pas ya? pas menurut aku pas. Ini rasa getuk original seperti ini ya. Gitu. Wah mantep sih. Selanjutnya, getuk dipipihkan dan dipotong kecil-kecil. Adonan getuk harus dicampur dulu dengan tepung beras supaya nggak lengket dan juga mudah saat dipotong. Barulah kemudian potongan kecil-kecil getuk ini digoreng. Dalam sehari, rumah produksi Haji Thohirin bisa membuat 300 kilo getuk loh. Wow, banyak banget ya. Masih dari dulu emang dipertahankan masih pakai kayu bakar sama pakai tungku Mas ya? Ya, jadi getuk goreng ini kan makanan tradisional. Ya, sudah lebih dari 100 tahun. Prosesnya dari dulu ya seperti ini, pakainya tungku dan kayu bakar. Kita tidak merubah apa ya, dari resep sampai dengan prosesnya itu kita tidak merubah itu gitu loh. Jadi ya kita pertahankan aja seperti itu. Sebagian getuk goreng dijual langsung di sini. Sebagian lagi dibagikan ke beberapa cabang. Ukuran besek getuk goreng paling kecil 500 gram. Harganya Rp18.000.
Sedangkan yang paling besar berarti 3 kg, dijual dengan harga Rp108.000. Untuk ukuran 1 kilo dibanderol seharga Rp36.000. Sekarang, usaha produksi getuk goreng Haji Thohirin dilanjutkan oleh generasi keempat. Kalau dari saya itu dari mbah buyut saya namanya Mbah Sang Pirngat, itu bapaknya Mbah Thohirin. Yang dulunya itu penjual nasi rames. Kan hal biasa selain jualan nasi rames juga kan ada nyediain makanan lain, jajanan Manisnya pasar. ya. Salah satunya getuk. Getuk waktu itu belum digoreng. Oh, masih getuk yang campuran gitu ya? singkong sama gula, yang makannya pakai ditempel cocol parutan kelapa kayak gitu. Lah suatu ketika getuk yang nggak habis terjual itu karena dasar mbah saya itu hobi olah-olah makanan. Inovasi kayak gitu ya. Coba eksperimen, potong kecil-kecil, digoreng pakai tepung beras. Justru malah getuk varian baru getuk goreng itu justru itu yang disukai. Dari tadi sudah capek-capek ikut bantuin, pengen juga dong nyobain getuk gorengnya. Masa cuma dapet capeknya doang? Ya nggak, Secret Lovers. Saya lebih suka yang goreng nih. Tadi kan saya cobain yang pas masih mentah kan. Bukan mentah iya. sih, maksudnya masih uji proses ya. Iya. Lebih goreng lebih enak nih. Manis, gurih, ada crunchy-crunchy-nya. Mantap. Masyarakat Tanah Ngapak cukup pintar mengolah singkong. Kalau getuk goreng jadi primadona di Sukoraja Banyumas, Kebumen populer dengan lanting atau kelanting, camilan gurih dari singkong. Sentra pembuatan lanting ada di Desa Lemah Duwur. Lanting yang berbentuk cincin atau juga angka 8 jadi oleh-oleh khas Kebumen loh. Kalau getuk, singkongnya dikukus dulu. Singkong untuk lanting langsung diparut, baru dipres dengan alat tradisional. Ini berarti proses ngepres untuk mengurangi kadar air singkong, Bu ya? Nah, emang kenapa, Bu, kalau misalkan singkongnya masih ada kadar airnya tuh kenapa? Itu mengurangi rasa, jadi agak kecut-kecut itu. Sekalipun nanti dikasih bumbu pun, kasih Nggak garam ada pun, rasa, itu rasanya kecut. kecut, tetap kecut ya? tetap Oh, kecut. makanya harus tetap Di- dibuang airnya. dibuang. Oh, oke. Sampai benar-benar kering, itu baru diparut lagi biar lembut. Setelah dipres, barulah singkong diberi bumbu, bawang putih, garam, dan penyedap rasa, serta ditambah air. Adonan singkong dikukus sekitar 25 menit. Nah, singkong kukus harus dimasukkan ke dalam mesin molen untuk digiling, setidaknya 3 hingga 4 kali. Lalu, adonan singkong dipres lagi supaya mirip adonan mie. Untuk bikin kelanting nih, pakai dongkrak. Biasa buat iniin mobil, tapi ini buat bikin kelanting tuh. Saya nggak itu. Pagi-pagi kita fitness ya, Mas ya? Olahraga biar sehat. Ngepres kelanting. Sekarang, proses pencetakan manual ya, supaya bentuknya mirip angka 8, kebanyakan para pekerjanya perempuan alias ibu-ibu loh, khususnya yang mencetak adonan jadi angka 8 tuh. Mereka adalah pekerja borongan, masih tetangga rumah produksi lanting. Ini bisa cepet banget, Dad. Saya cuman satu aja nih butuh waktu lama, tapi ibu cepet banget ya tuh. Ya namanya juga buat makan sehari-hari ini kan, buat apa, cari rezeki, setiap hari buat cari uang. Jadi carinya kayak gini. Berarti ibu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu? Ya kadang ada yang malam, ada yang ini di sini nih pagi, mulai pagi. Ya. Setelah dicetak, lanting siap digoreng. Dalam sehari, produksi lanting milik Umi bisa menghabiskan 1,2 ton singkong dan menghasilkan 600 kilo lanting. Setelah digoreng, kandungan minyak lanting harus dihilangkan dulu dengan mesin spinner. Barulah lanting diberi bumbu perasa sesuai selera pasar. Dari rasa original, bawang goreng, jagung, hingga balado. Lanting bisa tahan selama 2-3 bulan. Tak hanya jadi cemilan warga sekitar Kebumen, lanting produksi Umi bahkan sering dikirim keluar Pulau Jawa loh. Biasanya dijual dengan ukuran 1 bal, yaitu 5 kilo, dengan harga 90.000.
Olahan singkong simbol kesederhanaan dan kreativitas masyarakat Nusantara dalam menciptakan camilan nikmat dalam keterbatasan.